Bismillah, bismillah, bismillah. Bisa. Beneran? Ada nggak notif? Nggak ada notifnya. Ah itu udah bisa belum? Bismillah, bismillah. Gimana? Udah masuk? Status aku belum masuk. Bismillah, bismillah. Ini juga belum ada yang nonton sih. Duduk sini, dengi, biarin. Ini tuh biarin. Bismillah, bismillah, bismillah. Kedengeran suaranya? Cek, cek. 1, 2, 3, bismillah. Nah ini lumayan nih kayaknya nih. Kemarin sih kencang Ibrahim suaranya. Iya, yang satu lagi yang official yang ada Maryamnya gambarnya. Bismillah, bismillah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, jazakumullah yang sudah gabung. Suaranya kedengeran ya, insyaallah ya. Lebih jelas ya suaranya ya, mudah-mudahan. Ada suaranya nggak kedengeran? Kencang atau nggak ada suaranya? Ada suaranya nggak? Ada suaranya jelas. Oke, baik. Baik, bismillah, alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. La haula wa la quwwata illa billah. Jazakumullah yang sudah bergabung teman-teman semua. Hari ini kita lanjut lagi ya belajarnya. Ini taklim kita adakan di rumah gitu ya teman-teman semua. Jadi taklim ini kita adakan di rumah itu guna untuk apa namanya memberikan pengajaran ya terhadap orang-orang yang di rumah. Ya buat kami sendiri, terus juga buat istri dan juga anak-anak ya. Kita bacakan tentang ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya apa? Supaya anak-anak dan juga istri selalu dalam lindungan Allah dan juga Nabi-Nya, selalu dalam apa yang dipinta Allah dan juga Nabi-Nya. Seperti itu. Nah, ini bisa banget dipraktekin buat teman-teman semua di rumah masing-masing gitu ya. Sederhana kok. Ya, beli aja satu kitab gitu ya atau baca Quran yang ada terjemahnya begitu ya. Seperti itu. Nanti ketika ada yang bingung, ada yang maksudnya nggak dimengerti, nanti tinggal pergi ke ustadznya, tinggal tanya ke ustadz. Baik ustadz yang dekat rumah ataupun ustadz yang apa namanya sekitarannya yang dikenal itu ya. Nah, ditanyakan kebingungannya terhadapnya segitu ya. Nah, insyaallah kita lanjut lagi. Banyak kok kitab-kitabnya yang sudah dijelaskan sama ulama. Ada Fadilah Amal, ada kitab Riyadhus Shalihin gitu ya. Nah, itu bisa dipraktekin. Salawat serta salam kita sampaikan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan juga pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Nah ini kita ya di setiap pagi ini memang kita adakan yang namanya taklim gini ya. Nanti juga nih bergantian, nanti anak-anak yang baca kitabnya, nanti juga istri yang baca kitabnya. Tapi kalau nanti istri yang baca kitabnya, sepertinya nggak kita buat live kali ya. Paling kalau anak-anak aja nanti seperti itu. Nah ini setiap pagi insya Allah ya jam 6 atau kalau Sabtu ini jam 6 kurang karena kami jam setengah 6 mau ngajar. Nanti kita buat jadwal juga buat ngajinya ya, belajar tafsirnya. Nanti mudah-mudahan kita semua bisa baca Quran dengan baik dan benar. Nanti
nanti tahsinnya juga beda ya dengan yang mungkin sudah ada. Kita tahsinnya ini kita buat ada tadaburnya ya. Baik, insya Allah kita lanjut lagi. Kemarin sudah keutamaan tentang Al-Quran, tentang sholat, dan juga tentang zikir, dan juga kemudian sirah ya, sejarah atau keutamaan bagaimana dulu para sahabat itu semangat dalam belajar ilmu. Nah sekarang kita lanjut lagi ke hadis tentang Al-Quran ya, keutamaan Al-Quran ya. Sekarang hadis yang ke-7 ya. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Ya, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Yani hadis sahih ya, rawahu Muslim ya, di dalam kitabnya Imam Muslim, ini ada di kitab salat ya. Ini juga diriwayatkan oleh mana nih rawinya. Ini hadis sahih riwayat Muslim ya. Hadis sahih riwayat Muslim. Apa artinya? Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwasanya ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat beberapa kaum dengan Al-Qur'an ini dan merendahkan yang lainnya dengannya pula. Hadis riwayat Muslim. Ulangi ya. Jadi dari Umar bin Khattab, ini Umar bin Khattab yang bilang nih, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat kaum, yang derajat beberapa kaum dengan Al-Qur'an dan merendahkan yang lainnya dengan Al-Qur'an pula. Maksudnya apa? Jadi di sini dijelaskan, barang siapa yang beriman dan mengamalkan Al-Qur'an, ya, barang siapa beriman dan mengamalkan Al-Qur'an, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya dan memuliakannya, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya. Dan juga nanti Allah bisa menghinakan siapa saja bagi orang yang enggak ngamalin. Ya, bagi orang yang tidak mengamalkan Al-Qur'an, maka nanti Allah bisa menghinakan dirinya. Ya, Allah bisa menghinakannya. Ya. Sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya Allah Ta'ala, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Nah, didengerin. Ya, jadi kalau mau derajat kita tinggi ya, maka ya baca Quran ya, terus diamalin. Nah, kata Quran nggak boleh berkata yang buruk, nggak boleh kita kata-kata yang buruk. Begitu. Ya, ini kata Allah dalam Quran ya. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan perumpamaan itu banyak yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak yang dikasih petunjuk. Ya, banyak yang dikasih petunjuk. Al-Baqarah ayat 26. Dan juga Allah Ta'ala firmankan ya di yang lainnya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Nah, kata Allah, dan kami turunkan Al-Qur'an ya, itu sebagai sesuatu obat dan juga rahmat ya bagi orang-orang yang beriman, tapi syaratnya ya, dan Al-Quran itu tidak akan menambah bagi orang-orang yang zalim selain kerugian. Makanya tadi hadisnya apa? Kata Nabi, Allah ngangkat derajat beberapa kaum dengan Al-Quran, dan Allah merendahkan derajat orang yang merendahkan yang lainnya dengan Al-Quran juga. Ya, merendahkan yang lainnya dengan Al-Quran juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kemudian bersabda, nanti akan muncul qori-qori. Nah nih, dengar nih, nanti akan muncul qori-qori yang baca Quran nih ya, mereka ini ya yang munafik ya, dari kalangan umat ya. Di dalam kitab Al-Ihya disebutkan tentang pernyataan sebagian ulama, jika seorang mulai baca Quran ya, maka malaikat ya mulai memohonkan rahmat untuknya nih. Maka tuh dengerin,
kalau kita mulai baca Quran, itu nanti malaikat memohonkan rahmat, memohonkan ketenangan ya, memohonkan rahmat segala macam. Seperti itu. Ya. Dan mereka akan terus berdoa. Ya, terus dikasih doa malaikat. Sampai kapan? Sampai kita selesai baca Quran. Nah, sampai kita selesai baca Quran itu dikasih doanya. Dikasih doa, didoain terus tuh sama malaikat. Ya, didoakan terus sama malaikat ya. Nah, jadi dalam kitab Al-Ihya disebutkan ya, dalam kitab Al-Ihya disebutkan tentang pernyataan ulama, jika seseorang membaca surat daripada Al-Quran, maka malaikat mulai mencurahkan, memohonkan rahmat untuknya ya, dan juga berdoa untuknya sampai dia selesai baca Quran. Sebaliknya, ada juga orang yang mulai baca suatu surat tapi malaikat melaknatnya. Ya, malaikat melaknatnya sampai dia selesai baca Quran. Nah, kalau kata ulama, ya, terkadang orang baca Quran tapi nggak sadar dia lagi berdoa buat azab untuk dirinya. Dia lagi berdoa untuk melaknat dirinya sendiri terus menerus. Ya, contoh misalkan, ya, ala la'natullahi 'alaz zalimin. Ingatlah laknat Allah kepada orang-orang yang zalim. Nah, dia lagi baca tuh, tapi dia sendiri yang berbuat zalim, maka laknatnya kena dia sendiri. Begitu. Ya. Fa naj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Maka kami jadikan laknat Allah ya ditimpakan kepada orang-orang yang berbohong. Nah, terus kita pas baca ayat itu ya, terus kemudian kita suka bohong. Nah, maka ya udah kita kena sendiri laknatnya. Kita kena sendiri azabnya. Ya. Jadi ya di dalam kitab Al-Ihya disebutkan ya, kalau orang mulai baca Quran maka malaikat mulai memberikan rahmatnya dan berdoa untuknya sampai selesai bacaan Quran. Ada juga malaikat ya, ketika ada orang baca Quran, malaikat itu melaknat orang tersebut sampai dia baca Quran tanpa dia sadari. Kenapa? Karena ketika dia baca, dia sendiri ya di dalam ayat itu ya, dan dia sendiri yang melakukannya. Terakhir, Amir bin Wasilah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Umar radhiyallahu anhu telah mengangkat Nafi bin Abdul Haris radhiyallahu anhu menjadi gubernur Mekah. Menjadi gubernur Mekah. Nah, ini kisahnya sahih di hadis riwayat Muslim. Ya, jadi gubernur Mekah. Suatu ketika Umar bertanya kepadanya, siapa yang dijadikan pengurus kawasan hutan? Ia menjawab, ya, yang dijadikan pengurus kawasan hutan. Ia menjawab, siapa tuh nanya tuh? Kemudian dijawab Ibnu Habzah yang jadi gubernur, yang dijadikan pemimpin atau pengurus kawasan. Kemudian Umar nanya, siapa tuh dia tuh? Terus dijawab, dia itu hamba sahaya. Terus Umar nanya lagi, kok dia angkat hamba sahaya jadi pengurus, jadi pemimpin? Terus dijawab, ya, kenapa kok dia diangkat jadi pemimpin? Karena dia senang baca Quran. Ya, maka mendengar hal tadi, Umar itu berkata, kata Nabi, ya, melalui Al-Quran Allah tinggikan derajat banyak orang dan merendahkan banyak orang juga, merendahkan derajat banyak orang. Jadi maka dari itu banyak-banyak baca Quran kalau mau derajatnya diangkat sama Allah. Bahkan hamba sahaya aja atau budak itu derajatnya bisa tinggi karena dia senang baca Quran. Nah, itu dia. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semua. Terima kasih yang udah nge-tap ya, yang udah nge-like. Semoga berkah, semoga lancar rezekinya, semoga sehat-sehat selalu. Yang nge-share juga semoga Allah mudahkan. Kita cukup dengan doa kifaratul majlis. Jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.